Ya Bu, mungkin Ibu bisa perkenalkan diri Ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Suryati. Saya ibu rumah tangga. Saya aslinya Medan. Saya merantau di sini di Pekanbaru. Saya ibu dari 5 orang anak. Anak saya yang nomor 3 keguguran, jadi anak saya tinggal 4. Nomor 4 sama nomor 5. Anak saya itu kembar, cewek cowok, umur 5 tahun. Nah, usia Ibu saat ini Bu? Usia saya saat ini kurang lebih sekitar 35 tahun. Saya mengidap penyakit sejenis kelenjar tumor yang bentuknya hampir sejenis kutil, cuma sudah 90% menjalar ke seluruh tubuh. Dan penyakit ini udah saya derita sejak saya umur 17 tahun, kurang lebih sekitar 16 tahun yang lalu. Terakhir saya terapi itu kurang lebih 14 tahun yang lalu, divonis penyakit kelenjar tumor, dan sampai sekarang belum bisa menjalani perobatan lagi karena keterbatasan ekonomi. Untuk keseharian Ibu biasanya ngapain Bu? Keseharian saya sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai usaha kecil-kecilan, belajar membuat masakan mie balap. Kalau ada yang order 1 porsi atau 2 porsi, ya sekedar untuk belanja harian lah, dapat 5.000, 10.000. Itulah usaha saya sehari-hari. Kalau ada yang pesen alhamdulillah, kalau enggak ya tetap aja bersyukur. Karena keadaan saya seperti ini pun saya tahu di belakang saya, di bawah saya masih ada yang lebih parah dari saya, tapi mereka tetap bersyukur. Jadi saya juga nggak mau kalah bersyukurnya dari mereka. Walaupun saya kalah fisik, kalah ekonomi, tapi saya nggak mau kalah bersyukurnya dari mereka. Saya yakin Allah memilih saya seperti ini karena Allah tahu kekuatan saya. Untuk sakitnya itu awal mulanya gimana Bu? Kalau awal penyakitnya itu tiba-tiba waktu bangun tidur itu tumbuhnya di ketiak. Dia sebesar biji salak 2. Cuman rasa sakitnya sakit banget, denyut, keras, sakit lah pokoknya. Terus diperiksakan, saat itu juga harus diopname selama 7 hari. Cuman karena kita keterbatasan biaya, kita nggak mau dioperasi atau mau apa, karena kalau diopname 7 hari, kalau dioperasi waktu itu dananya satu penyakit sebelah kiri aja atau sebelah kanan aja itu sekitar 4 juta. Itu kurang lebih 4 tahun yang lalu. 6 juta penyakit itu dioperasi, dan harus dioperasi kedua-duanya. Jadi saya milih bertahan, nggak mau operasi, nggak diobati, nggak diapain sama sekali. Palingnya sekedar kemoterapi biasa-biasa aja kalau ada rezeki kemoterapi, kalau nggak ada ya bertahan gitu. Kalau sekarang gimana Bu? Dari semua yang udah kena di kulit Ibu gitu. Kalau sekarang rasanya susah ya untuk diungkapin, namanya juga penyakitnya seluruh tubuh. Apalagi kita dikonsultasikan harus konsumsi obat herbal, jaga kesehatan, konsumsi makanan yang sehat-sehat. Sementara kalau kondisi kita ekonominya seperti ini, ya apa yang ada kita makan, walaupun itu dilarang dokter, walaupun itu beresiko sama penyakit, ya tetap aja kita makan gitu, daripada kita lapar kan gitu. Ya disitulah rasa syukur tadi. Mungkin penyakit itu tahulah batasannya. Untuk orang susah juga seperti saya ini nggak terlalu menyakitkan untuk fisik saya. Sakit-sakitnya saya masih bisa berusaha tahan lah gitu. Tapi kalau pas lagi sakit ya memang luar biasa ya sakitnya, bahkan air mata pun udah nggak bisa ini lagi gitu. Sakit banget rasanya, gatel banget, udah gatel, denyut, nyeri, wah pokoknya bingung lah ngatasinya itu gimana gitu. Saya pun nggak ngerti ya, mungkin harus menguji kesabaran saya, nggak tahu sampai kapan. Untuk saat ini memang
harus sabar diiringi sama ikhlas aja. Anak ibu yang paling besar kelas berapa, Bu? Anak saya yang besar umur 10 tahun, kelas 4 SD kalau sekolah. Tapi karena nggak belajar daring, jadi kelas 3 SD. Yang kedua umur 9 tahun. Yang nomor 3 gugur, yang nomor 4 sama nomor 5 kembar. Yang kembar udah sekolah, Bu? Belum sekolah itu. Yang kakak-kakaknya itu sekolah di mana? Di Al Mubarok. Karena suami pun masih menganggur sampai sekarang, belum ada penghasilan tetap. Jangankan untuk berobat atau beli obat, bisa untuk mengatasi perut anak aja saya ini udah bersyukur. Untuk kebutuhan anak itu gimana, Bu? Ya kebutuhan anak ya semampu saya aja lah Mbak. Ya tengoklah keadaannya seperti ini, saya nggak bisa ini, tidur aja pun masih beralaskan tikar, namanya lemari ya masih dalam koper aja lah dulu pakaiannya gitu. Yang penting saya ini masih fokus untuk saat ini. Satu aja harapan saya, anak saya bisa masuk pondok dan sukses menjadi hafizah. Itu aja lah yang saya harapkan. Saya nggak berharap lebih, ada biaya anak saya masuk pondok, saya bisa buka usaha kecil-kecilan untuk kehidupan saya sehari-hari. Karena jujur saya punya minat, pingin banget punya usaha rumah makan kecil di pinggir jalan gitu. Saya nggak memfaktorkan biayanya berapa, porsi berapa. Saya cari berkahnya aja. Kalau Allah mengizinkan saya punya usaha rumah makan atau usaha cateringan sendiri, itu tadilah. Saya nggak cari banyaknya, saya cari berkahnya aja. Pingin banget punya usaha itu. Karena saya punya hobi masak gitu. Cuman saya nggak bisa mengembangkan karena keterbatasan ekonomi, modalnya pun nggak ada. Saya pingin anak saya mondok, udah biar bebas dia di sana ngilmu agama. Biarlah keadaan saya seperti ini. Tapi saya nggak mau anak saya seperti saya.